Inilah kehancuran Fir'aun dan pengikutnya. Kebengisan Fir'aun semakin menjadi-jadi. Para pengikut Nabi Musa disiksa di luar batas agar menjadi kafir dan mengikuti perintah Fir'aun. Nabi Musa kemudian berdoa agar Allah menimpakan azab kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Doanya dikabulkan. Mesir dilanda kemarau panjang sehingga banyak panen yang gagal. Tanaman dan pepohonan banyak yang mati. Disusul badai topan yang merobohkan rumah-rumah mereka. Jutaan belalang didatangkan menyerbu hewan dan perkebunan. Juga kutu dan katak. Terakhir, semua air di negeri Mesir mendadak berubah menjadi darah. Wabah penyakit melanda di mana-mana. Setiap anak laki-laki bangsa Mesir mendadak mati, tidak terkecuali anak-anak Fir'aun sendiri termasuk putra mahkotanya. Dalam keadaan demikian, mereka mendatangi Nabi Musa agar berdoa kepada Tuhan untuk mencabut azab itu. Nabi Musa mau berdoa setelah Fir'aun berjanji akan membiarkan kaum Bani Israel pergi dari Mesir bersama Musa. Namun setelah azab itu berhenti dan keadaan menjadi normal, Fir'aun mengingkari janjinya. Kaum Bani Israel yang menjadi buruh, budak, dan sebagainya tetap diperintahkan bekerja di Mesir dan para pengikut Nabi Musa masih banyak yang disiksanya. Dalam keadaan demikian, datanglah wahyu Allah agar Musa mengajak kaumnya pergi meninggalkan Mesir. Mereka berangkat secara diam-diam di malam hari karena takut ketahuan Fir'aun. Namun akhirnya Fir'aun mengetahui juga. Ia dan bala tentaranya segera menyusul rombongan Nabi Musa. Setelah rombongan Nabi Musa telah sampai di tepi Laut Merah, mereka tak dapat melanjutkan perjalanan karena terhalang laut. Para pengikut Nabi Musa panik karena Fir'aun dari kejauhan sudah tampak bersama bala tentaranya yang akan membunuh mereka. "Jangan takut, Tuhan bersama kita," kata Nabi Musa sambil memukulkan tongkatnya ke laut. Seketika laut itu terbelah. Para pengikut Nabi Musa segera berjalan di tengah-tengah laut yang terbelah itu. Setelah mereka sampai di daratan seberang, Fir'aun tiba dan menyusul mereka melalui jalan di laut yang terbelah itu. Namun ketika Fir'aun dan para pengikutnya sampai di pertengahan, mendadak laut terbelah itu menutup kembali. Tenggelamlah Fir'aun dan para pengikutnya, semua binasa tanpa tersisa. Sesudah selamat dari kejaran Fir'aun, Musa dan pengikutnya meneruskan perjalanan. Di waktu mereka kehausan dan tidak mendapatkan air, Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu. Maka dari batu itu memancarlah air yang dapat mereka minum. Sewaktu mereka berada di semenanjung Sinai, mereka kepanasan, matahari seperti memanggang bumi. Tak ada tempat berteduh karena tak satu pun pohon terlihat oleh mereka. Di saat seperti inilah Allah memberikan nikmatnya berupa awan yang melindungi perjalanan mereka. Dan ketika kehabisan bekal, mereka minta kepada Nabi Musa agar Allah menurunkan makanan buat mereka. Allah kemudian memberi mereka makanan berupa manna dan salwa. Manna rasanya manis seperti madu, sedangkan salwa adalah burung puyuh yang datang berbondong-bondong silih berganti. Mendapat makanan yang baik itu, mereka bukannya bersyukur, malah mau minta makanan dari jenis yang lain. Inilah kerewelan kaum Bani Israel.